Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita edisi hari Senin tanggal 8 Agustus 2016. Kami sampaikan sari berita penting. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk otoritas Filipina, terkait penculikan seorang WNI kapten kapal penangkap udang oleh kelompok bersenjata. Jepang telah mengajukan protes ke Beijing atas pemasangan radar di perairan yang disengketakan di Laut Cina Timur. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. Saudara, seorang WNI, kapten kapal penangkap udang, menjadi korban penculikan kelompok bersenjata ketika berada di wilayah perairan Kinabatangan, Sabah, Malaysia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia melalui pelaksana fungsi penerangan sosial budaya sosial di kota Kinabalu, Malaysia, Andika Bambang Supeno, menjelaskan kejadian berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 Agustus lalu. Menurutnya, selain korban yang diketahui bernama Herman bin Manggak, warga Bulukumba, terdapat dua anak buah kapal ABK masing-masing WNI dan warga negara Malaysia yang sempat disandera namun dibebaskan. Andika mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik ABK, pemilik kapal, termasuk otoritas Filipina. Menuntutnya kan 10.000 terus karena jadi sampai sekarang tidak ada kontak, artinya kelompok bersenjata ini siapa sudah nih. Nanti kalau mereka menuntut tebusan, jadi kita tahu ya dari kelompok mana. Andika menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih mencari dan melakukan investigasi untuk mengetahui kelompok di balik peristiwa penyanderaan. Pihaknya juga meminta para nelayan untuk berhati-hati terlebih ketika melewati daerah sepanjang timur Sabah seperti Kudat, Kinabatangan, Lahdatu, Semporna, Kunak, dan Tawau. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menggagas perlunya pembangunan sekolah dengan fasilitas asrama atau boarding school di daerah perbatasan agar pendidikan di daerah itu kualitasnya tidak kalah dengan negara tetangga. Di sela kunjungannya di Universitas Negeri Malang kemarin, Mendikbud mengatakan selama ini pemerintah daerah di kawasan perbatasan belum menggarap masalah pendidikan ini dengan maksimal sehingga perlu diambil alih pemerintah pusat termasuk para pengajarnya. Saat ini, lanjut Muhadjir, Kabinet fokus pada ketidakmerataan pendidikan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta tidak hanya dilakukan reformasi, tetapi perubahan radikal termasuk bagaimana membangun pendidikan di daerah perbatasan dengan negara lain. Selain membahas pendidikan di daerah perbatasan, dalam diskusi dengan jajaran Rektorat Universitas Negeri Malang, Mendikbud juga mendapat masukan soal keberadaan guru yang menjadi komoditas politik pada saat ada pemilihan umum daerah pilkada. Masukan itu antara lain mengenai dampaknya pada guru yang tidak mendukung calon tertentu karena status mereka sebagai PNS daerah meski gaji mereka dari pusat. Pemerintah seharusnya tidak hanya melakukan penekanan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual pada anak, tapi juga memperhatikan faktor eksternal penyebab terjadinya kasus tersebut. Hal itu mengemuka dalam seminar internasional yang diselenggarakan di Universitas Islam Kediri. Laporan disampaikan Yulia Winarto.
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Kadiri Sabtu siang menggelar seminar internasional dengan tema Perspective Comparison of Criminal Law in Sexual Violence Toward Children atau pandangan hukum kriminal dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Seminar yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Islam Kadiri tersebut menghadirkan narasumber diantaranya Profesor Dr. Ziauddin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Teknologi Mara, UITM Malaysia, Dr. Teguh Sahrul Reza dari Mandala Education Service and Leadpreneurship Jakarta, Profesor Dr. Sudarsono SHMS dari Universitas Brawijaya Malang, dan Dr. Nurbaidah SHSAG MHum dari Universitas Islam Kadiri. Ketua Panitia yang juga Direktur Program Pasca Sarjana Uniska, Profesor Dr. Sumarji SPMP mengatakan, seminar internasional ini sengaja mengangkat tema mengenai kekerasan seksual pada anak agar para akademisi juga dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap penanganan kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat. Negara kita, khususnya Indonesia, banyak problematika tentang kekerasan pada anak, terutama kekerasan seksual. Lantas pemerintah juga mensikapi bahwa pelanggaran kejahatan seksual ini kategori serius sehingga muncul perpu dan lain-lain sampai pada titik akhir ada hukuman kebiri dan lain-lain. Salah seorang narasumber Teguh Sahrul Reza dalam pemaparannya mengatakan di Indonesia tidak ada regulasi mengenai eksternal faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual. Misalnya pembatasan terhadap tontonan yang tidak pantas disaksikan oleh anak. Sehingga yang terjadi sekarang semua informasi bisa diakses dengan mudah oleh anak. Jadi kita ini tidak ada satu regulasi yang mengatur external factor tadi soal tontonan. Kita semua bisa mengakses apapun. Jadi saya kira harus kita gunakan internal factor tadi yang orang tua itu sendiri dan juga yang regulasi serta juga ruang-ruang ramah anak itu kan setiap kota kita lihat sendiri sangat sedikit. Pria asal Aceh ini menambahkan, pemerintah seharusnya tidak hanya melakukan penekanan pada sisi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual pada anak, tapi juga melihat faktor eksternal penyebab terjadinya kasus tersebut. Padahal peranan sosial dan publik dalam hal ini lingkungan sekitar juga perlu dikedepankan untuk mencari solusi agar tidak terjadi lagi kasus kekerasan seksual pada anak. Atlet angkat besi putri Sri Wahyuni berhasil mempersembahkan medali pertama bagi Indonesia pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil setelah meraih perak pada kelas 48 kg. Hasil ini diharap mampu membangkitkan optimisme atlet Indonesia untuk meraih medali-medali lainnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Puspita Ayu. Angkat besi kembali membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu cabang olahraga pendulang medali bagi Indonesia di Olimpiade. Tradisi itu sudah dipertahankan setiap pagelaran Olimpiade sejak prestasi Lisa Rumbewas di Olimpiade Sydney tahun 2000 silam. Di Olimpiade Rio 2016, giliran Sri Wahyuni yang sukses melanjutkan tradisi medali itu. Tampil di Rio Central Pavilion 2 Minggu pagi waktu Indonesia Barat, Yuni yang turun pada kelas 48 kg, meraih medali perak setelah berhasil mencatat total angkatan 192 kg dengan rincian 85 kg di kategori snatch dan 107 kg untuk kategori clean and jerk. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang menyaksikan langsung perjuangan Sri Wahyuni berharap prestasi lifter berusia 21 tahun itu bisa diikuti atlet Indonesia lainnya. Ia juga menegaskan bahwa bonus 2 miliar rupiah sudah menanti ketika Sri kembali ke Indonesia. Kita ingin emas, tapi Yuni sudah memberikan yang terbaik. Perak adalah satu awalan yang baik. Saya kira ke depan akan banyak hal yang akan dia lakukan dan akan banyak hal yang dia berikan kepada Ibu Pertiwi. Semoga semangat Yuni ini ditiru oleh yang lain. Masih banyak yang besok, lusa dan seterusnya. Pahlawan-pahlawan olahraga kita akan terus bertarung, bertanding dan akan memberikan yang terbaik tentunya. Awalan itu adalah semangat bagi yang lain. Saya kira dengan Yuni sekarang mendapatkan perak, maka tentu bagi yang lain akan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, bahkan juga lebih di atas Yuni. Sukses itu tentu saja membuat bangga semua pihak, termasuk Presiden Joko Widodo yang langsung memberikan ucapan selamat bagi Sri Wahyuni melalui akun Twitternya. Presiden Jokowi menyatakan rakyat Indonesia bangga dengan prestasi tersebut. Sementara itu pimpinan rombongan Indonesia, Raja Sabta Oktohari optimis, cabang angkat besi akan menambah lagi koleksi medali bagi kontingen Indonesia di arena Olimpiade ke-31 ini.
atlet yang kita kirim ini semuanya berpeluang medali, dan jadi saya rasa kita besok akan berjuang habis-habisan lagi, terutama atlet yang sudah siap bertempur habis-habisan untuk Indonesia. Seperti diketahui, dalam pertandingan kali ini Sri Wahyuni harus mengakui keunggulan lifter asal Thailand, Thanassa Sopita, dengan total angkatan yang hanya terpaut 8 kg. Sedangkan medali perunggu diperoleh lifter Jepang Hiromi Miyake dengan total angkatan 180 kg. Ini merupakan debut pertama lifter putri kelahiran Bandung 13 Agustus 1994 tersebut di pesta olahraga multi cabang terbesar di dunia. Performa Yuni memang terlihat mumpuni dalam 3 tahun terakhir. Sejak merebut medali emas Islamic Solidarity Games tahun 2013 di Palembang, penampilan Sri Wahyuni terus menanjak dengan merebut emas di SEA Games Myanmar pada tahun yang sama saat usianya baru menginjak 19 tahun. Meski sempat dipertimbangkan untuk tidak masuk dalam proyeksi Olimpiade 2016 setelah gagal di kejuaraan dunia 2015 di Houston, Texas, Amerika Serikat, lifter nasional asal Jawa Barat itu akhirnya menjawabnya dengan medali pertama untuk Merah Putih. Demikian Puspita Ayu melaporkan. Akibat cuaca buruk dan angin kencang, sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada hari ketiga Olimpiade Rio de Janeiro hari ini terpaksa ditunda. Selengkapnya terangkum dalam laporan Firmansyah Gindo. Sejumlah cabang olahraga yang dimainkan di arena di luar lapangan atau outdoor di hari ketiga Olimpiade 31 ditunda akibat angin yang berhembus kencang. Perlombaan dayung yang harusnya digelar Minggu waktu setempat terpaksa ditunda. Dengan penundaan ini, maka pendayung Indonesia, Dewi Yuliawati, masih memiliki kesempatan memperbaiki peluangnya di babak repeat chart di Lagoa Stadium. Kemarin kontingen Indonesia berhasil menambah 1 keping medali perak melalui lifter putri Sri Wahyuni yang turun di kelas 48 kg. Sri Wahyuni mencatat total angkatan 192, sementara medali emas direbut lifter Thailand Thanassa Sopita yang membukukan angkatan 200 kg. Perunggu direbut Miyake Hirom dari Jepang dengan angkatan 188 kg. Pelatih kepala Dirja Wiharja mengatakan keberhasilan ini merupakan bagian dari kekompakan di jajaran internal PB Papsi. Yang jelas ya, kita semua pengurus sangat kebersamaan, di mana wakil ketua umum kita juga Pak Joko Pramono sangat antusias, dia sangat perhatian, di mana setiap ke kantor pagi itu menyempatkan melihat tim angkat besi latihan 1 jam setiap minggu, seminggu 3 kali itu Pak Joko Pramono tidak pernah absen memberi support kepada tim angkat besi. Ya puji Tuhan ya. Ini pun hadiah ulang tahun untuk Pak Joko dari tim angkat besi. Malam ini waktu Rio de Janeiro, cabang angkat besi masih menjadi perburuan medali bagi kontingen Indonesia. Lifter putri Dewi Savitri akan turun di kelas 53 kg. Informasi yang dihimpun RRI dari posko kontingen di perkampungan atlet, tim bulu tangkis Indonesia telah memasuki kawasan perkampungan atlet. Sebelumnya, tim bulu tangkis melakukan adaptasi dan aklimatisasi di Sao Paulo dan baru hari ini bergabung dengan kontingen Indonesia lainnya yang sudah masuk ke perkampungan atlet sejak tanggal 28 Juli lalu. Hingga sore ini waktu Rio de Janeiro atau pagi waktu Indonesia Barat, Indonesia dengan perolehan 1 perak masih berada di peringkat 14 bersama dengan Denmark, Kanada, Spanyol, dan tuan rumah Brazil. Firmansyah Gindo melaporkan dari Rio de Janeiro. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Dari luar negeri diberitakan, Jepang telah mengajukan protes ke Beijing setelah penangkapan bahwa China memasang peralatan radar di platform eksplorasi gas yang dekat dengan perairan yang disengketakan di Laut Cina Timur. Jepang khawatir bahwa radar jenis yang biasa ditemukan pada kapal patroli dan tidak diperlukan untuk pengembangan lapangan gas bisa menjadi tanda bahwa China bermaksud untuk menggunakan platform eksplorasi gas di perairan yang disengketakan sebagai stasiun militer. Menurut pihak Jepang, menemukan radar pada akhir Juni dan mengeluarkan protes pada hari Jumat melalui kedutaan di China dan mendesak Beijing untuk menjelaskan tujuannya. Pada hari Sabtu, Jepang mengeluarkan protes lain ke Beijing setelah kapal penjaga pantai China dan sekitar 230 kapal nelayan berlayar dekat Tanjung apa yang disebut Tokyo sebagai perairan teritorial di sekitar pulau yang disengketakan di Laut Cina Timur. Protes terbaru menambah ketegangan bilateral antara kedua negara Asia atas klaim teritorial dan terjadi kurang dari sebulan setelah pengadilan arbitrase di Den Haag
menolak klaim China di Laut Cina Selatan. Saudara, komentar Radio Republik Indonesia pagi ini mengangkat topik medali pertama Indonesia di Olimpiade Brazil, selengkapnya disampaikan Agung Susatyo. Selamat pagi. Kabar dari arena Olimpiade Rio de Janeiro tentang perolehan medali pertama bagi Indonesia melalui cabang angkat besi merupakan kabar menggembirakan bagi masyarakat dan dunia olahraga di Indonesia. Keberhasilan Sri Wahyuni menyumbang medali perak Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro menunjukkan angkat besi rutin menjadi penyumbang medali untuk Indonesia di pesta olahraga itu. Dan tentunya kita harapkan atlet-atlet dari cabang lainnya terpacu untuk menambah perolehan medali. Keikutsertaan 28 atlet pada 7 cabang olahraga yang dikirim Indonesia pada Olimpiade tahun ini diakui lebih banyak, dan harapannya adalah semakin banyak pula peluang mendapatkan medali. Bukan hanya keberhasilan Sri Wahyuni saja sesungguhnya yang dapat dijadikan pemacu atlet-atlet Indonesia mempersembahkan medali bagi negeri ini, tetapi juga komentar yang mengakui seragam kontingen Indonesia pada parade pembukaan Olimpiade tahun ini merupakan seragam kontingen terbaik dibandingkan dengan kontingen negara lainnya. Kebanggaan akan atlet Indonesia yang tersebar di media massa dan media sosial di negeri orang harus diimbangi dengan perolehan medali dari atlet-atlet kita. Medali dari cabang bulu tangkis, panan perorangan masih berpeluang mengharumkan nama Indonesia pada dunia Olimpiade tahun ini. Terlepas dari perolehan medali dan prestasi, penghargaan yang lebih baik yang dijanjikan akan diberikan oleh pemerintah kepada atlet-atlet yang mempersembahkan medali baik emas, perak maupun perunggu juga merupakan upaya menyemangati para atlet untuk bertanding di kancah dunia. Penghargaan berupa bonus, insentif, ataupun disebut uang pembinaan kali ini nampaknya selaras dengan jerih payah para atlet. Selain mendapatkan bonus, pemerintah juga pertama kalinya memberikan tunjangan hari tua atau seperti uang pensiun untuk peraih medali Olimpiade dan Paralimpik. Bagi peraih medali emas disiapkan 20 juta rupiah per bulan, peraih medali perak 15 juta per bulan, dan peraih medali perunggu 10 juta rupiah per bulan. Meskipun pemerintah baru memperhatikan atlet-atlet peraih medali pada Olimpiade dan Paralimpik, setidaknya ada perhatian dari pemerintah untuk para atlet berprestasi, dan kita harapkan selanjutnya penghargaan yang sama juga diberikan kepada atlet berprestasi pada event lainnya. Jika kita kaji, memang pemerintah kali ini tidak tanggung-tanggung dalam mensupport atlet-atlet kita berprestasi dengan memberikan jaminan hari tua seumur hidup, tetapi nampaknya masih diperlukan kajian tentang kelangsungannya dan lagi-lagi tergantung kemampuan keuangan negara. Prestasi adalah tujuan utama atlet, namun atlet juga butuh sandaran hidup. Selamat bertanding demi prestasi para atlet Indonesia. Demikian komentar. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia.
Sekian siaran sentral dari Jakarta.